terkenal. Janji adalah hutang. La mau'iduhum dijadikan isim alat, mau'id, tempat yang dijanjikan. Ya, sekaligus waktu yang dijanjikan. Mau'iduhum, tempat yang dijanjikan. Kata tidak ada keraguan sedikit pun. Saya ulang ya. Sungguh, sungguh, sungguh neraka jahanam itu akan menjadi tempat yang dijanjikan. Kenapa Allah sampai menggunakan 3 kali? Karena dulu orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Ketika dijanjikan, kamu kalau terus berbuat maksiat ya, kamu pasti nanti masuk neraka. Allah nggak peduli dia. Nah, karena itu redaksi kalimatnya sampai tadi menggunakan lam al-muzahlaqah. Nah, ajma'in, semuanya nanti dimasukkan itu. Ya, semua mau'iduhum ajma'in dimasukkan ke dalam mereka. Lihat, Allah menggunakan kata ganti hum, dijanjikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Karena kata ganti maka harus dilihat kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ceritanya berkenaan dengan iblis dan trik-triknya iblis kemarin kalau masih ingat ya. Jadi bagaimana iblis menggoda kita, maka hum di situ adalah manittaba'a iblis. Jami'u man, seluruh orang yang mengikuti iblis. Itu namanya hum di sini. Jadi dia siapakah hum itu? Semua orang yang mengikuti iblis. Ajma'in kata Allah, semuanya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an kata Ibnu Katsir, wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru mau'iduh. Ya, siapa yang kufur kepada Allah SWT dari Al-Ahzab, fannaru mau'iduh. Ibnu Abbas menyatakan yang dimaksud dengan hum di sini adalah iblis wa asya'uhu. Iblis dan partai-partainya. Wa man ittaba'ahu minal ghawin, dan orang-orang yang mengikuti iblis, minal ghawin, dari orang-orang yang melenceng. Ya, dari jalan yang lurus, al-ghawin. Al-ghawin. Ya, maksudnya sungguh neraka jahanam itu akan menjadi tempat yang dijanjikan kepada siapapun yang mengikuti iblis. Kita tidak mendetailkannya, kemarin sudah satu, yaitu orang yang tazyin. Ya, perbuatan buruknya dia rasa menjadi baik. Yang kedua, ighwa. Awalnya sudah lurus, tapi kemudian melenceng. Itu triknya iblis yang kita jelaskan kemarin. Oke, ayat ke-44. Ini hanya tambahan, karena itu saya tidak mau terlalu dalam. Kita mulai dari 45 kajian kita. Laha sab'atu abwab. Laha, bagi. Nah, ini namanya lam tamalluk. Nah, ini namanya lam tamalluk. Ya, ini bukan lam taukid, ya, tapi lam at-tamalluk. Lam yang digunakan untuk makna memiliki. Laha, untuknya, miliknya, jahanam itu, bagi neraka jahanam, lam tamalluk, ya. Yang menarik, memang neraka itu secara gender perempuan, ya. Laha, karena itu bukan lahu, laha, sab'atu abwab, 7 pintu. Untuk kata 7, ini seringkali memang di dalam bahasa Arab, maknanya mendua. Satu bisa maknanya 7 dalam pengertian benar-benar 7, bisa juga maknanya dalam pengertian 7 sebagai makna yang banyak. Saya lupa ya, saya tidak mengikuti kaidah lagi. Ntar saya biar tidak loncat-loncat, kita awali dari terjemah, baru ke ke i'rabnya. Oke, sekedar. Oke, jahanam itu memiliki atau mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Oke, kita lihat i'rabnya dulu. Jadi lamnya namanya laha, ya, nanti dipelajari sendiri itu jar majrur laha, karena lamnya lamul jar, ya. Sab'ah likulli abwab. Ini sebenarnya sudah memudahkan, kalau yang belajar bahasa Arab itu memudahkan. Muta'alliqan, berhubungan, bimakhdufin, khobar muqaddam, dia jadi khobar yang didahulukan, ya. Sab'ah jadi mubtada'nya. Ini sebenarnya mudah. Ini mungkin kalau nanti insya Allah misalnya nanti sudah tidak daring lagi,
Ini bisa saya tulis di papan, saya bisa jelaskan lebih mudah. Jadi laha menjadi apa namanya? Khobar muqaddam, sab'ah menjadi mutada muakhar namanya. Oke. Untuk i'rab saya skip dulu ya. Oke, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Baginya ada 7 pintu, likulli bab, masing-masing pintu ya, dari neraka jahanam, minhum, dari abwab, humnya kembali ke abwab, juz'un, bagian, maksumun, yang sudah dibagi. Maksum dari kata qasama, ya, artinya membagi. Jadi juz'um, maksum, bagian, juz'un, juzuk, ya. 1 juz, 2 juz, itu ya. Jadi juz'um maksum, bagian yang sudah dibagi-bagi. Nanti kita jelaskan. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ada satu kisah menarik dari seorang perempuan dusun ini. Waqala Bilal, ceritanya dari Bilal ya, bin Rabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sholat di Masjid Madinah sendiri. Famarrat bihi imro'atun a'rabiyah. Maka kemudian berjalan, ya, ketika Rasulullah SAW sholat itu, ada seorang Arabiyah ikut sholat, fasollat khalfahu, sholat di belakang Rasulullah SAW. Walam ya'lam biha, dan Rasul nggak tahu kalau di belakangnya ada perempuan yang ikut makmum ke Rasulullah SAW. Faqara'a Rasulullah SAW, dan Rasulullah meneruskan sholatnya dengan membaca ayat ini. Rasul membaca, laha sab'atu abwabim likulli babim minhum juz'um maksum. Fakharrat al-a'rabiyah. Tersungkur kemudian al-a'rabiyah. Mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat ini. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Ya. Ini bisa karena banyak hal. Satu, karena indahnya bacaan Rasul, khusyuknya bacaan Rasulullah SAW, ya, sehingga masuk ke dalam hati makmumnya. Yang kedua, karena memang makmumnya sangat halus hatinya, sehingga kemudian sangat tersentuh dengan ayat yang dibaca Rasul. Saya kira dua-duanya harus kita apresiasi, dan tentu saja tidak ada bacaan Al-Quran melebihi indahnya bacaan Rasulullah SAW. Rasul membaca ayat ini, laha sab'atu abwabil likulli babin minhum juz'um maksum. Kharrat al-Arabiyah, tersungkur perempuan dusun ini, maghziyan 'alaiha. Dia tersungkur karena apa namanya? Dilingkupi dengan ayat ini. Ya, karena tadabburnya dengan ayat ini. Wasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar itu, wajabatha, dan Nabi menyatakan wajib untuk orang ini. Maksudnya wajib dia nanti terbebas dari neraka. Fansarafa wa da'a bima'in, karena dia kemudian tersungkur pingsan, orang kemudian berdoa ngambil air, kemudian dicipratkan ke dalam ke wajahnya, hatta afaqat wa jalasat, sampai dia terbangun dan dia duduk kemudian si perempuan ini. Faqala Nabi kemudian berkata kepada perempuan ini, ya hadhihi malaki, kata Rasulullah, wahai perempuan, wahai ibu, malaki, ada apa dengan dirimu, wahai ibu? Faqalat, maka kemudian perempuan itu berkata, ahada syai'un min kitabillahil munazzal, ya Rasulullah, adakah ayat yang tadi engkau baca itu adalah benar-benar wahyu dari Al-Quranul Karim yang turun kepadamu? Au taquluhu min tilqa'i nafsik, atau kata-katamu sendiri ya Rasulullah? Faqala, Rasul menjawab, ya A'rabiyah, wahai ibu, bal huwa min kitabillahi ta'ala al-munazzal. Itu adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkatalah perempuan ini, kullu udwin min a'dha'i, kata dia, setiap bagian tubuh dari bagian-bagian tubuhku ini, yu'adzab, akan diazab, ala kulli babin minha, akan diazab di setiap pintu neraka itu ya Rasulullah. Saking ketakutannya dia menyatakan, ya Rasulullah, saya ini ibaratnya orang yang sangat layak. Tiap bagian dari tubuhku ini akan diazab di masing-masing pintu neraka tersebut. 7 pintu neraka itu. Qala ya Arabiyah, kata dia, wahai ibunda, balikulli babin minhum juz'um maksum. Enggak, wahai ibu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah setiap pintu itu sudah ada bagiannya. Bukan orang kemudian
dipecah jadi 7 dan kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing 7 neraka itu. Enggak. Masing-masing neraka itu ada juz'um maksum, sudah ada bagiannya tersendiri. Yu'adzab, diazab ahlu kulli minha. Setiap orang yang memang menjadi orang yang akan masuk ke dalamnya ala qadri amalihim, sesuai dengan amal mereka. Faqalat, mendengar itu, ibu ini kemudian berkata, wallahi ya Allah, demi Allah, inni imra'atun miskinah, aku ini seorang perempuan yang miskin. Mali malun, aku tidak punya harta ya Rasulullah. Wa mali illa sab'atu a'bud, aku ini punya, kecuali aku ini hanya punya 7 orang budak. Asyhiduka ya Rasulullah, saksikan aku, aku bersaksi kepadamu wahai Rasulullah, anna kulla abdin, sesungguhnya setiap hamba, minhum, dari 7 ini, an kulli babin min abwabi jahannam hurrun biwajillahi ta'ala. Ya Rasulullah, aku bebaskan 7 budak yang aku miliki ini, dan aku berharap masing-masing 1 budak itu membebaskan aku dari masing-masing pintu neraka. Dia punya 7 budak, itu harta satu-satunya dia miliki, dan dia bebaskan karena ia ingin membebaskan dirinya dari 7 pintu neraka. Fa'atahu Jibril, maka Jibril kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, dan kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, basyiril a'rabiyah, berikanlah kabar gembira kepada perempuan dusun itu, annallaha qad harrama 'alaiha, sesungguhnya Allah mengharamkan atas dia abwaab jahannam, 7 pintu neraka jahanam, kulluha, semuanya, kullaha, wa futiha laha abwabul jannah kullaha, dan dia dibukakan semua pintu surga untuknya. Masya Allah ya. Ini kisah tadabbur dari surah ke-44 dari Al-Hijr. Ya. Masya Allah. Laha sab'atu abwab, likulli babim minhum juz'un maksum. Juz'un maksum. 1, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang bersedekah, ya, pada orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari pintu neraka. Oke. Kita lanjutkan. Laha sab'atu abwab. Baginya 7 pintu. Kita sudah bahas kemarin ya, dari Jahannam, Ladha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Ciri-ciri pintu neraka, lebih saya detailkan sedikit. Ciri pintu neraka itu adalah gambarannya di dalam Al-Quran atau di dalam riwayat-riwayat kita dapatin, kalau Quran menggunakan istilah darokat, ya, seperti innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ad-darokat itu sama dengan at-tabaqah, atau tingkatan, sesuatu seperti kue lapis yang bertingkat begitu. Jadi cirinya adalah tobakon an tobak, ba'duha fauqa ba'. Ya, jadi ada lebih tinggi lagi begitu. Yang pertama. Yang kedua, fayamtali'ul awwal summa tsani summa tsalis hatta tamla'u kulluha, kata Sayyidina Ali. Jadi begitu nanti yang pertama, pintu pertama, neraka pertama sudah penuh, baru dimasukin yang kedua. Baru kemudian setelah penuh dimasukin yang ketiga. 3 penuh sampai akhirnya penuh semuanya neraka itu. Jadi cara Allah memasukkan penghuni ke pintu itu, ke neraka, 1 dipenuhin dulu, baru pindah yang kedua, pindah yang ketiga. Yang ketiga, wa kullu babin asyaddu harra. Setiap pintu semakin naik semakin panas. Minal yadihi sab'ina marrah. Berapa kelipatannya? 70 kali. Jadi neraka nomor 7, nomor 1 itu 70 kali lebih panas, neraka nomor 2 70 kali lebih panas dibanding neraka nomor 1, dan seterusnya gitu sampai yang ke-7. Yang terakhir, baina kulli babain masiratu sab'ina sana. Jarak di antara satu pintu neraka ke pintu neraka berikutnya, jaraknya adalah perjalanan 70 tahun lamanya. Jadi kalau kita jalan 70 tahun, sebegitulah jarak antara pintu neraka yang satu dengan pintu neraka yang lainnya. Oke. Tadi digambarkan ada 7 bagian orang. Ini hal yang menarik, saya jelaskan dari pendapatnya Imam Ar-Razi dalam Tafsir Kabir, menarik.
Al-juz'u ba'du syai'. Juz'un itu adalah maknanya adalah bagian